Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Kurniajati, nomor induk mahasiswa 1908308006. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 3A. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmi Lughah atau linguistik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Terdapat 3 poin dalam pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama definisi, dan yang kedua tataran sintaksis dan hubungan tataran antara sintaksis, dan yang ketiga sintaksis bahasa Arab. Baik, berikut ini akan saya paparkan beberapa hal yang terkait dengan sintaksis. Yang pertama, definisi sintaksis. Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu san dan tatein. San yang artinya dengan dan tatein artinya menempatkan. Sintaksis juga merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris yang menjadi syntax dengan arti ilmu kalimat. Dan dalam bahasa Indonesia disebut sintaksis dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya, atau singkatnya disebut ilmu tata kalimat. Adapun secara terminologis, Krida Laksana menjelaskan bahwa definisi sintaksis sebagai pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dari itu dalam bahasa Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa satuan terkecil dalam bagian ini atau sintaksis adalah sebuah kata. Dan di samping itu, Verhaar mengemukakan bahwa sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Poin kedua yaitu tataran sintaksis dan hubungan antar tataran sintaksis. Baik, saya jelaskan yang pertama yaitu tataran sintaksis. Tataran sintaksis juga disebut sebagai jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Sama seperti halnya kita telah sering mendengar istilah-istilah subjek, predikat, objek, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata pasif, kalimat pasif, kalimat aktif, dan lain-lain. Namun, pertanyaannya yang muncul kemudian adalah apakah semua istilah tersebut menempati posisi yang sama? Dan dalam kaitan ini, Verhaar membagi tataran sintaksis menjadi 3. Yang pertama, fungsi sintaksis, kedua, kategori sintaksis, dan ketiga, peran sintaksis. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis dinilai sebagai tataran tertinggi dalam sintaksis, yang mana hal ini mencakup istilah-istilah seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi sintaksis biasa kita kenal dengan beberapa istilah, antara lain maf'ul li ajli, khobar, mubtada, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis sebagai tataran di bawah fungsi-fungsi sintaksis, dan yang mana hal ini mencakup istilah-istilah seperti kata benda yang disebut nomina, kata kerja atau verba, kata sifat, adjektiva, kata depan atau numeralia, dan lain-lain. Dan dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah-istilahnya seperti isim, yaitu nomina, fiil, verba, dan huruf sebagai preposisi. Dan ketiganya disebut dengan aqsamul kalimat atau jenis-jenis kata. Selanjutnya dari tataran sintaksis yaitu peran sintaksis, yang mana peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah seperti pelaku, penderita, penerima, aktif, pasif, dan lain-lain. Namun, dalam bahasa Arab, sejauh ini pengamatan penulis
hal ini tidak ditemukan. Poin selanjutnya dari sintaksis yaitu hubungan tataran sintaksis. Menurut Verhaar, secara umum struktur sintaksis itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang kemudian sering disingkat menjadi SPOK. Struktur SPOK merupakan kotak-kotak kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Kotak-kotak kosong tersebut akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan peran. Sama halnya seperti tataran sintaksis, adapun sintaksis bahasa Arab juga mempunyai 3 poin. Yang pertama, fungsi sintaksis bahasa Arab, yang kedua, kategori sintaksis bahasa Arab, dan yang ketiga, hubungan tataran sintaksis bahasa Arab. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, akan tetapi juga mempengaruhi baris syakal akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal dengan i'rab. Baik, poin pertama dari sintaksis bahasa Arab yakni fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan jenis i'rabnya terbagi menjadi 3, yaitu al-marfu'at, al-mansubat, dan al-majrurat. Sedangkan at-tawabi, pada asalnya at-tawabi bukanlah termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab, karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Dengan demikian, dia tidak memiliki i'rab yang pasti, karena sangat tergantung pada i'rab atau fungsi yang diikutinya. Baik, saya akan uraikan satu persatu. Dari fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab yang terbagi menjadi 3, yaitu al-marfu'at, yang mana al-marfu'at secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rafa. Yang mana di antara fungsi-fungsi dimaksud adalah isim kana, khobar inna, al-mubtada, khobar, al-fa'il, dan naibul fa'il. Dan yang kedua yaitu al-mansubat. Yang dimaksud dengan al-mansubat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab nasab. Fungsi-fungsi dimaksud adalah khobar kana, isim inna, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, al-hal, tamyiz, dan istishna. Dan yang ketiga yaitu al-majrurat. Yang dimaksud dengan al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab jar. Adapun jenis-jenis fungsi yang dimaksud yaitu al-majrurat, al-majrur bil harfil jar, dan yang kedua dan al-majrur bil idhofah. Kemudian fungsi-fungsi yang dimaksud at-tawabi adalah an-na'at, al-ataf, at-taukid, dan badal. Selanjutnya terdapat kategori sintaksis bahasa Arab, yang mana kategori sintaksis bahasa Arab ini dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim disebut juga dengan nomina, fi'il disebut dengan verba, dan harfun disebut dengan preposisi. Yang ketiganya juga disebut sebagai aqsamul kalimat atau jenis-jenis kalimat. Dilanjutkan dengan hubungan tataran sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan al-jumlah, dan al-jumlah ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, jumlah ismiyah, yang kedua, jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Inggris, hanya mengenal jumlah ismiyah dan tidak terdapat jumlah fi'liyah. Sementara itu, dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan semi jumlah atau shibeh jumlah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan al-jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata isim atau kata benda atau nama. Dengan kata lain, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar atau subjek dan predikat. Sebaliknya,
Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah ialah setiap kalimat yang dimulai dengan kata fi'il atau pekerjaan, kata kerja. Atau dengan kata lain, setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sementara itu, yang dimaksud dengan syibeh jumlah adalah kalimat yang tersusun dari majrur dan jar, dan zorob dan mudhof ilaih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sintaksis dalam bahasa Arab dinilai sangat kompleks dan memiliki sistem yang sangat rapi serta kebenarannya dapat diuji. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan memakai bahasa Arab. Pembahasan terakhir yaitu kala, sintaksis, dan jumlah fi'liyah. Jenis, kala, atau masa yang terkandung dalam kata atau kalimat ditentukan oleh fi'il yang dipakai dalam kalimat tersebut. Kala atau masa dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu atau fi'il madi, dapat juga berupa masa sekarang dan akan datang atau fi'il mudhari, dan juga dapat berupa masa yang akan datang atau fi'il amar. Selain itu pula, masa atau kala dimaksud menjadi semakin beragam dan terfokus jika fi'il-fi'il tersebut didahului oleh kana wa akhwatuha serta beberapa huruf dan kata tertentu sehingga menjadi sebuah tarkib atau kalimat khusus. Untuk lebih jelasnya kita lihat dari samping gambar seperti contoh kuntu darastul arabiyah fil madrasah al-ibtidaiyah, yang artinya saya telah belajar bahasa Arab di sekolah dasar. Itu merupakan jenis masa atau kala, itu merupakan masa yang telah lampau, yang mana kana ditambah fiil. Isim kana dalam kata kuntu, kana, dan tu merupakan, yang mana tu itu merupakan isim domir ana. Dan darosa merupakan kalimat fiil yang artinya telah belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih tahap belajar. Dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.